Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala wa fil hadithi inna lillahi malaikatan sayyahina fil hawa'i siwa malaikatil khalqi idza ra'au majalisad dzikri yunadi ba'duhum ba'dan ala halummu ila buyatikum fayatunahum wa yahaffuna bihim wa yastami'una ala fadhkurullaha wa dzakkiru anfusakum. Di dalam hadis jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang khusus sayyahina fil hawa. Di terjemahan mungkin mengembara atau berterbangan atau bepergian ke sana kemari. Ya. Satu terjemahan lain apa? Berkelana sama. Sayyahina, malaikat yang pergi dia ke sana kemari. Malaikat ini bukan malaikat yang biasa mengurus manusia. Apabila mereka melihat pertemuan-pertemuan yang di situ pertemuan itu az-zikir, pertemuan zikir, majlis-majlis zikir. Pertemuan yang bagaimana? Asal mula kata-kata zikir adalah mengingat. Jadi majlis-majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata majlis yang menyebut-nyebut zikir tertentu. Misal kata subhanallah, alhamdulillah, tapi juga majlis yang di situ seperti yang pernah kita ketahui, majlis yang membuat iman kita bertambah. Ya, jemaah. Maka malaikat ketika melihat itu yunadi ba'duhum ba'dan. Sebahagian dengan sebahagian mereka cerita atau cakap-cakap. Ala halumu ila buyatikum. Ayo pergi kita melihat tujuan kita ini. Ya. Ayo mari kita buyah. Buyah itu tujuan. Atau mungkin sebahagian yang ada terjemahan harapan atau keinginan, sama saja itu jamaah buyah. Ayo kita mau ngapain, kita tengok, ayo kita kan diutus oleh Allah Ta'ala, mana kita ayo tengok. Fayatunahum, mereka pun mendatangi majlis-majlis zikir itu, wa yahaffuna bihim, dan mereka melingkupinya, melihatnya, memperhatikan. Yahufu itu mengepakkan sayap, menutup orang dengan sayapnya. Maka tadi saya sebut melingkupinya. Wastami'una, mereka mendengar. Jamaah. Ya, mendengar. Ala, ketahuilah. Fadhkurullaha, ingatlah oleh kalian akan Allah. Wa dzakkiru anfusakum, dan ingatlah nasib diri kalian sendiri. Jadi ingat Allah, ingat diri kita masing-masing, jemaah. Jadi majelis zikir itu penting. Jadi bukan sebatas sebut-sebutan, ya, sebut-sebutan la ilaha illallah, tidak, apa sajalah. Sebab di sini di ujung hadis ini fazkurullaha wa dzakkiru anfusakum.
Ingatlah oleh kalian Allah Ta'ala dan zakir, tazkir, peringatkan diri kalian sendiri, jamaah. Nah, sebab ini kita berbincang tentang zikir dan tazkir. Kita sudah bincang tentang ilmu, tentang fikih, tentang tauhid. Sekarang zikir ini apa ini? Ya, nanti terakhir hikmah. Fanuqila dzalika ila ma tara aktsaral wa'adhi fi hadzal zamani wadhibuna 'alaihi wa huwa al-qisas wal ash'ar wasyathu wat tammatu. Tetapi perkataan zikir itu disampaikanlah kepada kita sekarang seperti engkau melihat kebanyakan para pemberi nasihat di zaman ini. Yuwazibuna alaihi, mereka terus-menerus melakukan itu. Padahal yang mereka sampaikan adalah kisah-kisah, syair-syair, kemudian di satu lagi terjemahan apa? Syatahat. Syatahat ini yang mudah untuk kita fahami, ngigau. Ngigau. Tapi nanti jamaah dalam pelajaran agama kita, perjalanan umat Islam, syatahat itu ucapan orang-orang yang dimabuk cinta Allah Ta'ala. Jadi ucapan mereka itu nggak bisa lagi kita pahami sebatas apa yang mereka ucapkan. Nggak bisa, jamaah. Ya seperti orang jatuh cinta secara alami. Dia bilang pasangannya, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Itu nggak bisa dipahami seperti itu. Oh, berarti ini istrinya bulan, suaminya bintang. Oh, enggak begitu jemaah. Jadi dalam agama ada begitu. Nanti orang-orang yang sangat menikmati ibadah, keluar ucapannya yang tidak bisa kita fahami seperti itu. Itu namanya syatahat. Tetapi yang dimaksud dalam kritikan Imam Ghazali ini, syatahat ini adalah supaya mudah lagi dalam bahasa sekarang kalau kita dengar ceramah atau pengajian, entah apa-apa yang dibilangnya. Itulah syatahat. Jamaah. Syatahat itulah syatahat. Entah apa-apa. Maka tadi saya terjemahkan igauan, mengigau. Ada satu kosakata lama Indonesia, meracau. Jamaah. Ya. Sebetulnya zikir, itu majlis-majlis zikir yang didatangi oleh malaikat. Apa majlis zikir? Ujung hadis tadi. Ingatlah oleh kalian akan Allah, peringatkanlah diri kalian sendiri. Jadi zikir itu sesungguhnya kita mengingat Allah Ta'ala dan mengingat nasib diri. Bukan nasib diri dimaki orang, dicaci orang, dijauhi orang, dibenci orang, difitnah orang. Bukan itu. Itu hal yang biasa. Rasulullah alami itu. Nasib diri nanti pada perjalanan akhirnya masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itulah zikir dan tazkir. Saya bayangkan. Zikir itu zal kafra. Zikir. Apa zikir? Artinya ingat. Apa maksud ingat? Bisa dengan sebutan-sebutan. Bisa dengan apa saja yang membuat iman kita bertambah. Apa tazkir? Tazal kafyaro. Tazkir. Apa tazkir? Peringatan kepada diri sendiri. Itulah dia. Tetapi jatuh di tangan menjadi kisah-kisah, menjadi syair-syair, menjadi ucapan-ucapan yang tidak tentu artinya. Dan tomat. Tomat itu apa diterjemahkan yang baru? Kata-kata yang menutupi kebenaran. Tidak mirip betul, tapi hampir sama. Provokasi.
Jadi yang kita fahami sebetulnya cakap dia ini, tetapi justru diarahkannya kita ke mau dia ke sana. Itu tamat. Yang kalau dalam terjemahan lama Ustaz Tengku Ismail Yaakob, pemutaran perkataan agama. Jamaah. Ini yang kadang-kadang orang nggak mengerti. Wah, enak juga kita dibawanya sejuk, hati kita dengar nasihat dia secara agama. Padahal kalau kita tinjau, tidak. Kalau kita tinjau betul-betul, karena kita tak mengerti mungkin, kalau kita tinjau ini justru membawa racun. Dulu ada penceramah kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tomat itu adalah racun yang mereknya madu. Itulah kira-kira jamaah. Nampaknya benar, tapi sebenarnya isinya racun. Jadi, zikir dan tazkir itu benar, namun belakangan jatuh menjadi sekedar kisah-kisah, syair-syair, igauan-igauan, pemutar balian perkataan-perkataan yang kita pikir ini semua empat ini cerita agama, padahal sebetulnya tidak. Kok kami belum mengerti betul? Maka empat ini akan kita ceritakan. Lihat. Amal kisosu, adapun kisah-kisah, cerita-cerita, itu bid'ah. Itu yang selalu saya sampaikan ke kita, pergilah mengaji kemana saja, asal ngajinya ilmu. Belakangan, kita kalau dengar peringatan-peringatan Islam, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, pulang dari situ apa yang kita dapat dari penceramah? Coba, gitu. Coba, apa yang kita dapat? Jamaah. Sebahagian dapatnya, wah segar kali, nggak ngantuk awak. Begitu besar dana yang kita keluarkan, begitu waktu yang kita gunakan, kalau diperas, apa yang kita dapat? Lebih pada kisah-kisah. Kisah ini bahasa kita cerita-cerita. Nanti akan kita jelaskan, jamaah. Itu bid'ah. Makanya kalau peringatan itu diisi oleh orang alim sebenar, pulangnya banyak yang kita dapat. Bukan tidak boleh ada ketawa sekadar supaya jangan ngantuk karena malam mungkin, atau jangan pusing kita, jangan monoton. Tapi apa yang didapat? Jamaah. Ulama-ulama tempo dulu melarang kita duduk mendengar cerita-cerita. Jadi nggak boleh. Bukan perkara boleh nggak boleh. Waktu kita singkat. Kenapa mendengar cerita-cerita yang kurang bermanfaat? Sampai mereka mengatakan, lam yakun zalika fi zamani Rasulullah SAW. Masa Rasulullah nggak ada nih. Kalau bahasa kita Medan, kombur malotuk. Nanti cerita Isra Mi'raj dah macam cerita karton. Terbang sana, terbang sini. Orang sudah mulai berusaha tinggal di planet Mars. Awak masih begini-begini saja cara berfikir. Cara berfikir itu yang nomor satu, jamaah. Wala fi zamani Abi Bakar. Zaman Abu Bakar, zaman Umar pun tidak. Jamaah. Tak ada dulu begitu-begitu. Hatta zaharatil fitnatu wa zaharal qassasu. Sehingga nyatalah perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Mungkin diterjemah menjadi fitnah. Ya, jamaah. Sehingga pada masa itu terjadi perselisihan umat Islam, maka datanglah tukang kisah, tukang-tukang kisah menceritakan kisah-kisah kehebatan kelompoknya, menceritakan kisah-kisah kehebatan kelompoknya pula. Dulu saya mengaji sama Tuan A, luar biasa Tuan A itu.
Dari rumahnya ke tempat ngaji, berjalan dia. Berjalan kaki saja. Padahal begitu jauh jaraknya. Hanya ditempuh dengan sekian menit. Untuk apa itu? Enggak, kisah itu untuk apa? Bagi kita. Belum lagi kalau kisah itu tipu. Cerita-cerita seperti itu. Kesudahan yang rajin ngaji ketika kita tanya berapa rukun wudhu? Belum sampai pelajaran kami situ. Padahal udah 3 bulan. Coba jamaah. Jadi saya bukan mengajak kita sentimen membenci. Tidak. Bedakanlah baju yang saya pakai dari hiasan yang ada pada baju saya ini. Sayangnya kita lebih fokus pada hiasannya ini. Ih, cantiknya baju dia. Itu kita fokus. Persoalan apakah baju dia menutup aurat dia atau tidak, kita tak tengok itu. Ini kita keliru. Jamaah, ini kita keliru. Padahal mesti kita tengok dulu. Ini yang dia pakai menutup auratnya atau tidak. Tapi kan kita tidak. Makanya orang-orang alim itu ketika kita bilang, ih cantiknya baju dia, orang alim mengatakan, sayang kawan ini. Tertipu oleh penampilan. Kita bilang, gini pun salah juga awak, kata kita. Padahal maksud si alim bukan itu. Mengapa terpesona pada keindahan tapi tidak pada intinya? Apa intinya? Menutup aurat atau tidak? Jamaah. Menutup aurat atau tidak? Awak kalau mau beli, ya macam kita pagi gini beli mie balap, mau sarapan atau lontong di kedai itu. Ramah kali orangnya. Ada yang salah di situ? Enggak ada. Kau beli mie balap, urusannya enak apa ramah? Orang yang ngerti kuliner, dari cakap kita dia tahu. Orang yang cakap ini pergi beli ke sana bukan persoalan cita rasa. Padahal yang nomor satu kalau persoalan kuliner, cita rasa. Begitu yang kita maksud jamaah. Jadi kami pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar, nggak ada kayak gini-gini cerita sana cerita. Tak ada begini-begini. Itu dilarang pada masa dulu. Tentu kalau saya sampaikan ke kita, kok cerita ramahnya pula? Kan betul, mana ada aku bilang nipu-nipu. Memang ramah yang jualnya. Padahal kalau cerita kuliner nomor satu persoalan enak rasa. Gitu maksudnya. Boleh paham jemaah? Jadi kita cerita zikir, bukan cerita-cerita, bukan kisah-kisah. Itu maka saya ingatkan kita, kalau ngaji betul ngaji, tengok gurunya. Jadi tahu kita, bukan jadi kagum. Enak kali ustaznya, terang, jadi sedap lah pokoknya ngajinya. Apa yang kau kajikan? Kau pun lain awak masuk, kau lain pula. Tengok jemaah. Jadi kalau kita mengaji dari tidak tahu, menjadi tahu. Dari tahu agak-agak, menjadi tahu pasti. Jadi, tahu, betul-betul tahu saya. Begitu jemaah. Ini kisah-kisah. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Keluar dia dari masjid. Mengapa? Ma akhrajan illal qasu. Tidak ada yang buat aku keluar dari masjid. Malas aku masuk ke masjid. Nggak ada yang lain kecuali tukang cerita. Walaula ulama kharajtu. Kalau nggak ada tukang-tukang cerita, tukang-tukang kombur malautup di masjid itu, pasti aku nggak keluar dari masjid. Sampai begitu jemaah. Karena itulah makanya dalam sejarah umat Islam, kita ini pernah maju sekali dalam ilmu pengetahuan. Sangat maju. Bagi kita yang masih sanggup membaca, lihatlah di internet jamaah. Yalah, sangat maju. Jadi kalaupun ngaji, ya ilmu semua yang keluar jamaah.
Sampai enggak terasa kita, oh sudah berapa lama ngajinya. Kenapa? Ilmu semua. Ilmu semua, ilmu semua yang sekarang ini model seperti itu justru di barat pula. Jadi di barat kalau kita mengaji, anak kita kirim ke barat. Mengaji apa? Mengaji matematika, mengaji IPA, mengaji ilmu apa musik. Memang betul-betul mereka kalau tamat di sana, jadi dia ahli matematika, jadi dia ahli ilmu alam, jadi dia ahli musik. Kalau kuliner, jadi dia ahli kuliner. Kalau desainer, jadi dia ahli merancang pakaian itu. Ahli jemaah, kena yang diajar semua begitu. Ini harap difahamkan kalau anak kita antar ke barat sekarang sekolah teknik, sama ada laki atau perempuan, jadi dia ahli teknik. Kalau kita antar dia ke barat sana sekolah bahasa, jadi dia ahli bahasa. Kenapa? Memang semua yang diajar itu ilmu persis seperti lebih kurang 700 tahun ketika mercusuar pengetahuan itu ada di tangan umat Islam. Nah sekarang kita asyik cerita. Begitu. Jadi aku tidak keluar dari masjid kecuali karena tukang-tukang kombur malotuk banyak kali di masjid itu. Itulah yang buat aku keluar. Nah, kalau di terjemahan mungkin tukang cerita, tukang dongeng, jamaah ya. Baik, kita teruskan. Wakala Damrah, kata Damrah, aku pernah bertanya kepada Syekh Sufyan Sauri. Ya. Nastaqbilul qassa biwujuhina. Tuan Sufyan Sauri ini orang alim besar, jamaah ulama. Bolehkah kami bertekun mendengar tukang-tukang cerita? Kalau diartikan literally, nastaqbilul qassa biwujuhina, kami menghadap kepada tukang-tukang cerita dengan wajah-wajah kami. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Kami menghadap tukang cerita dengan wajah-wajah kami. Maksudnya, bolehkah kami pelangak-pelongok dengar serius tukang kombur malotub gitu? Boleh nggak? Apa kata Syekh Sufyan Sauri? Walul bid'ah zuhurakum. Campakkan bid'ah itu di belakang kalian. Tak ada gunanya itu. Tapi kita suka. Itu pula. Cobalah nanti cerita maulid ilmu semua. Suntuk juga awak. Tahap yang dibilang dia pun nggak ngerti awak. Apalagi kalau cerita itu cerita aib ustadznya. Ramai yang dengar. Jamaah. Jadi ini masalah kita. Ya. Kata Ibnu Aun, aku jumpa bertamu kepada Ibnu Sirin. Syekh Ibnu Sirin alim. Dakhaltu ala Bani Sirin. Aku jumpai Ibnu Sirin. Itu seorang alim. Jamaah itu seorang alim. Maka al-yawma min khabar. Syekh Ibnu Sirin tanya aku, apa cerita? Itulah jamaah. Kalau diartikan literally, apakah telah ada ia pada hari ini daripada kabar? Aku tak ngerti, kita pun tak paham. Pulang dari sini, istirahat awak di rumah. Mungkin kan pening tak apa yang dibilang. Tapi ku terjemah aja. Apa cerita? Jadi, Syekh Ibnu Aun bertamu menjumpai Syekh Ibnu Sirin. Apa kata Syekh Ibnu Sirin kepada Syekh Ibnu Aun? Apa cerita? Apa jawaban Syekh Ibnu Aun? Nahal amirul qassasa an yaqussu. Penguasa saat ini melarang tukang-tukang kombur berkombur lagi. Itu baru betul. Jadi kalau cerita isinya ilmu. Jamaah. Kalau cerita isinya pengetahuan. Tambah iman, tambah ilmu, tambah aman. Kalau cerita mesti itu, jangan yang lain. Sayang jamaah.
Sayang. Ya. Dakhalal A'mash masuk ke Masjid Jami' Kota Basrah. A'mash ni orang saleh, periwayat hadis. Beliau masuk ke Masjid Kota Basrah, Masjid Jami'. Nampak dialah tukang kombur cerita. Apa kata tukang kombur tadi? A'mash menyampaikan hadis kepada saya. Kata si tukang kombur. Padahal A'mash berada di tengah-tengah majlis pengajian itu. Apa yang dilakukan A'mash? Cabut bulu ketiak. Di tengah majlis. Dia cabut bulu ketiak. Sopan enggak nih? Kita bilang enggak sopan. Tengok. Kata tukang kombur tadi, "Hoi, Pak Tua, tak malu kau. Depan orang ramai begini, cabut bulu ketiak." Apa jawaban Syekh A'mash? 5. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku cabut bulu ketiak. Diterjemahkan bulu ketiak? Bulu ketiak. Terjemah. Kau tukang kombur biar kau tahu. Aku cabut bulu ketiak ini sunnah Rasul. Kan Rasul suruh. Kumis, ketiak, jamaah. Beberapa rambut kita. Ini sunnah Rasul. Kau tukang tipu kau. Aku A'mash. Kapan-kapan pula aku pernah ceritakan hadis sama kau. Tengok jamaah. Tapi orang percaya sama tukang kibul tadi. Karena mungkin penampilannya, cara bahasa dia, gaya dia. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aksarun nasi kaziban al-qussasu was-su'alu. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang paling banyak tipu siapa? Tukang kombur sama tukang minta. Pengemis. Mengapa 4 hari enggak makan, kata dia. 4 hari tak makan. Coba dulu. Susah. Kadang-kadang ya Allah, nipu dia. Ada pula tukang minta ni naik pangkat sikit. Nipunya pakai proposal. Ada nipunya pakai surat. Macam-macam lah jamaah nipunya. Ali bin Abi Thalib mengusir tukang kombur dari Masjid Jami' Basrah. Di terjemahan tukang cerita. Tukang kisah. Kalau aku terjemahkan tukang kisah, tukang cerita, kurang enak. Jadi tukang kombur. Nanti kan masukkan ke YouTube, yang dengarkan bukan hanya orang Medan aja. Entah mana-mana dia dengar. Oh, jadi di Medan kalau tukang kibul itu tukang kombur. Tahu dia jemaah kan? Dah. Walama sami'a kalam al-Hasan Basri lam yukhrijuhu. Tapi ketika didengar beliau, Khalifah Ali bin Abi Thalib di Masjid Kota Basrah, itu Masjid Jami' Kota Basrah, yang cerita adalah Syekh Hasan Basri. Beliau tidak keluarkan dari masjid. Ini kapal induk ilmu pengetahuan ini ya mah, orang alim. Masa kita keluarkan? Iskana yatakallamu bil akhirah. Karena Syekh Hasan Basri bercerita tentang ilmu akhirat. Tazkir bil mauti, peringatan terhadap kematian. Beliau menceritakan tentang peringatan agar kita tahu apa kekurangan diri kita, aib diri kita, apa kekurangan cacat perbuatan kita. Beliau memberitahu apa bisian-bisian yang diasalkan atau yang berasal dari syaitan. Dan bagaimana cara kita berlindung dengan Allah daripada itu.
Beliau juga cerita mengingatkan kita tentang nikmat Allah yang cukup banyak dan betapa lalainya kita mensyukurinya. Beliau bercerita juga memperkenalkan kepada kita betapa hinanya dunia ini kalau tidak pandai kita menggunakannya. Ini dunia ini kalau nggak pandai kita menggunakan, ini luar biasa Allah ciptakan dunia ini jemaah. Sampai kemarilah Allah kirimkan Nabi Adam untuk mengurusnya. Luar biasa hebat. Tapi dia menjadi hina karena kita tidak pandai memanfaatkannya. Jamaah, enggak pandai kita memanfaatkannya, jadilah hina dunia ini jamaah. Kalau pandai, oh luar biasa jamaah, nikmat dunia ini satu kesempatan yang maha kesempatan bagi kita untuk kejayaan di sisi Allah. Dia ceritakan aib dunia ini, kehancuran dunia ini. Betapa di dalam dunia ini sikit kali orang yang mampu memenuhi janji. Ya, mungkin di terjemahan disebut kepalsuan janji. Oh, rusak janji. Dunia ni tempat orang tipu-tipu, jemaah. Diingatkan oleh Syekh Hasan Basri. Dia bilang timur, awak datang ke timur, tahu-tahu dia ke tenggara. Awak datang ke tenggara, tahu-tahu dia dah ke utara. Jumpa, kau bilang sana, itulah banyak kali alasan. Macam kita sekarang inilah. Banyak nipu. OTW, OTW katanya. Pada tempat tidur dia. Awak dah nunggu dia. Nipu. Dan kita tidak merasa nipu itu dosa besar. Masih lebih takut kita makan B2 daripada nipu. Padahal kalau orang makan B2, malaikat enggak pergi jauh. Tapi kalau orang nipu, malaikat pergi jauh dari mulut si penipu. Karena mulut si penipu berbau busuk. Makanya kita enggak rasa segar, enggak rasa nyaman. Karena penyegar kita jauh. Yaitu malaikat tadi. Sebab mulut tipu. Hati-hati. Kadang orang tua nipu anak. Kakek, atuk, nenek dia nipu cucu. Jangan ikut. Jangan ikut. Sana ada hantu. Tengoklah. Siang ada hantu. Baru sambung anaknya, cucunya hantu belau. Baru anaknya nanti besar, cucunya besar. Kok menipulah kau? Siapa? Padahal dia ngajari. Dia ngajari. Ini mau hati-hati. Ya. Fahada huwa tazkirul mahmudu syara'an. Yang baru dijelaskan oleh Imam Ghazali ini, yaitu apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri, itulah peringatan, itulah tazkir yang terpuji secara agama. Alladzi ruyal hasu alaihi fi hadis Abi Dzar. Cerita seperti yang disampaikan Syekh Hasan Basri itu, itulah yang dianjurkan seperti disebut di dalam hadis Abu Dzar. Apa disebut di situ? Menghadiri majelis zikir lebih baik dari solat 1000 rakaat. Majelis zikir yang macam mana? Macam yang barusan diceritakan oleh Syekh Hasan Basri yang barusan tadi jamaah. Menghadiri majelis ilmu lebih baik dari mengunjungi 1000 orang yang sedang sakit. Menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada takziah 1000 jenazah. Maka ditanya, ya Rasulullah, bahkan menghadiri majelis ilmu lebih baik dari baca Al-Quran. Kata Rasulullah, macam mana bisa bermanfaat Al-Quran itu kecuali dengan ilmu? Kata Rasulullah begitu. Wa hal tanfa'u qira'atul Qur'ani illa bil ilmi.
Apakah bisa bermanfaat baca Al-Quran itu tanpa ilmu? Hah, tengok. Makanya Islam ini sangat mendorong orang masuk ke majelis ilmu. Jadi baca Quran pakailah ilmu, sekurangnya ilmu tajwid. Ini belajar tajwid tak mau. Baca Quran salah-salah, ditegur tersinggung, dah tak datang ke musola lagi. Coba jamaah, majelis ilmu, 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 ilmu. Kata Atta' rahimahullah, majelis zikir dapat menghapus 70 majelis yang sia-sia. Majelis zikir dapat menghapus kekeliruan kita. Seakan-akan banyak majelis pertemuan yang tidak bermanfaat kita hadiri. Misal kata sampailah 70 majelis, itu kekeliruan, kesalahan kita mudah-mudahan bisa dihapus melalui satu majelis ilmu, majelis zikir. Tapi kita salah paham. Kalau gitu hadir aja Wak, majelis-majelis kosong, cerita-cerita nggak apa-apa. Habis itu hadir majelis ilmu. Padahal maksud bukan itu. Maksudnya untuk apa menghadiri majelis-majelis kosong? Saking hebatnya majelis ilmu, satu aja dia. Wah, dah luar biasa. Nah, gitu jamaah. Maksudnya. Makanya macam kita, tengoklah kalau memang ilmu dia, hadiri. Ikuti. Tapi kalau sekedar cerita, wah hebat-hebat, yang apa manfaat untuk kita? Untuk apa? Jamaah. Ya, seperti pengantar saya tadi itulah. Untuk apa? Dia datang ke pengajian jalan kaki. Hanya sekian menit. Luar biasa memang. Untuk menceritakan itu setengah jam. Waktu hanya 1 jam. Atau 1,5 jam. Habis. Jamaah. Rugi kita pada waktu. Ya. Seterusnya, faqad ittakhadzal muzakhrifuna hadhil ahadits hujjatan ala tazkiyati anfusihim. Orang-orang yang tak betul. Orang-orang kalau di terjemahan saya lihat apa? Orang-orang yang menghiasi. Ya. Tapi muzakhrifun itu bisa diartikan astagfirullah. Muzakhrifun ini bisa diartikan pelakon-pelakon. Artinya jamaah dia tidak seperti ini, tapi penampilannya seperti ini, sehingga kita duga dia orang yang alim. Padahal sebenarnya tidak, hanya karena penampilan. Itu namanya muzakhrifun. Maka tadi disebut orang yang berhias, jamaah. Itu yang hari-hari juga saya sampaikan ke kita, jangan berfokus pada penampilan. Kalau penampilannya, ustaz, ustazah, muallim, muallimah, padahal sebetulnya kalau kita telisik-telisik kosong, tak ada apa-apa. Tapi karena pandai dia bercerita, awak pun salut. Awak panggil ustaz, awak panggil ustazah. Itu muzakhrifun. Nah, kalau di terjemahan Ustaz Ismail Yaqub, itu disebut orang-orang kotor. Orang-orang kotor, muzakhrifun. Kalau saya tadi pelakon-pelakon. Jamaah, bukan pelakon yang positif. Kalau pelakon positif, wah itu memang bintang-bintang film, pemain teater, itu yang positif. Ini yang maksudnya yang tipu-tipu. Jamaah. Mereka menjadikan cerita-cerita ini. Jamaah, mereka menjadikan cerita-cerita ini. Hadis-hadis yang tidak ada tapi mereka buat sebagai alasan yang menunjukkan bersihnya diri mereka. Sehingga cerita-cerita ini itulah yang mereka sebut sebagai tazkir. Padahal cerita-cerita aja. Nggak ada ujung
pangkalnya. Ah. Tahu, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ini kehebatan agama. Masya Allah, ini luar biasa. Mengapa si Pitung bisa begitu menghadapi Belanda? Itu zikirnya luar biasa itu. Dari mana itu? Ya mah, jangan. Dia membaca bismillah itu. Itu cerita dia. Karena waktu dia cerita, awak tengok, wah hebat dia ni. Apalagi awak tahu dia pesantren sana, pesantren sini, mengaji ke timur tengah sana. Tahu-tahu cerita si Pitung. Wah itu hebat dia. Cerita-cerita khurafat seperti itu. Bukan kita menistakan si Pitung, bukan. Lantas kita cari pula amalannya apa Ustaz? Habis nih saya kasih. Habis nih. Kasih. Kita pun yakin pula. Awak baca. Diberhentikan juga awak sama polisi. Padahal awak dah kosong tak bawa surat-surat. Niat awak baca tutup. Hebatlah awak. Macam si Pitung. Berhentikan juga sama polisi tadi. Wah ini kemana ini? Coba aja. Ini kisah-kisah sengkarut. Kisah-kisah yang tak ada ujung pangkal. Tapi justru kita suka pula. Kata awak kalau begitu lebih hebat Belanda lagi lah amalannya dari si Pitung. Karena akhirnya si Pitung mati di tangan Belanda juga. Mari kita cari sama Meneer Khotner. Apa amalannya nih? Kan? Coba, kita suka kali yang kayak gini-gini nih. Suka kali. Wazahilu antariki zikril mahmud. Mereka mengakibatkan orang lalai dari jalan cara zikir yang terpuji, malah menyibukkan diri dengan kisah-kisah yang tersusup ke dalamnya, perselisihan-perselisihan, tambah kurang. Kalau cara kita ya tadilah, kombur malotub itu. Kisah-kisah itu sampai keluar dari Al-Quran malah menambah-nambah. Memanglah kisah-kisah itu ada yang bermanfaat. Tapi tak sedikit pula menyusup di dalam kebenaran itu hal-hal yang membahayakan. Siapa saja yang membuka dirinya terhadap hal-hal seperti ini, maka akan bercampurlah benar dan salah, manfaat dan mudarat. Karena itulah dilarang. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, alangkah perlunya kita sebetulnya kepada tukang-tukang cerita yang jujur. Jelas di dalam Al-Quran, Nabi Ayub sakit. Betul? Tahu nggak kita Nabi Ayub sakit? Di Quran itu. Tahu di mana di Quran? Udah nggak tahu lagi. Yang tahu dia, Nabi Ayub sakit. Pekong, berulat-ulat. Waktu mau sujud, ulatnya ambil dulu. Supaya jangan kepicit waktu sujud. Nanti mati pula. Habis itu bangkit, ambil lagi, taruh sini. Suka pula kita dengar gitu. Menunjukkan sabarnya Nabi Ayub. Bahwa beliau sakit, iya. Tapi sampai nambah-nambah gitu. Itu kata ustaz kami. Berlindung pula ustaznya. Yang saya sampaikan ini dari para ulama. Ulama mana? Tak ada. Sama sekali tak ada. Jemaah. Ini kitabnya. Kalau perkara kitab cara tipu-tipu pun ada. Apalagi orang kita ni kalau dah nengok bahasa Arab, macam nengok Al-Quran. Terjatuh buku tu di bawah. Kena bahasa Arab, diambil ya. Junjungnya lah. Padahal buku masak-masak. Tapi bahasa Arab. Di Arab ada enggak buku bahasa masak bahasa Arab? Kan memang begitulah. Karton bahasa Arab ada. Tapi kan tengoknya Arab. Junjung. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal buku masak. Coba aja, Mak. Inilah ilmu. Itu yang saya maksud. Ilmu. Kesudahan
Awak biarkan buku masak-masak ada di bahasa Arab jatuh di bawah, dibuatnya status. Percuma Ustaz tidak menghargai agama. Ini fotonya. Nah, awak pun kena fitnah lah. Kemana-mana. Padahal itu hanya buku masak-masak. Misal kata, zaman ini hanya contoh saja. Fa'in kanatil kisah min al-anbiya al-safi ma taqlu bi umuridihim wa kana kasihad kasih riwayat fala su'ara bihi ba'sa. Kata Imam Ghazali, kalau kisah yang disampaikan itu kisah para nabi yang terkait dengan agama, yang menyampaikan kisah pun orangnya pintar, yang dia sampaikan riwayat itu adalah benar, tak apa-apa, tak ada masalah, kata Imam Ghazali. Tetapi hati-hati tipu dan cerita-cerita yang membawa kita kepada kesalahan, kelalaian, keteledoran. Yang membawa kita pada kesalahan, keteledoran. Sehingga orang-orang awam berpegang pada itu. Atau hati-hati kita yang membawa kepada kesalahan-kesalahan yang jarang kita tahu. Jamaah mutadarikatan bihasanatin tughatti 'alaiha, yang bercampur baur antara benar dengan salah, sehingga orang awam berpegang pada kesalahan-kesalahan itu. Kita selaku orang awam tidak tahu, berpegang pada kesalahan-kesalahan itu. Wa yumahidu li nafsi uzran fihi. Ketika kita tegur, dia katakan, ya enggak mau macam mana lagi, enggak apa-apalah. Karena apa yang diceritakan itu begini begitu, itu berasal dari guru-gurunya pula, dari sebahagian orang-orang alim, kata dia begitu. Sementara kalau macam kita ini asyik buat salah saja, asyik buat maksiat, ini guru yang kita dengar ini dapat dari gurunya pula, dia dapat dari gurunya pula. Fala gharwa in asaitullah ta'ala faqad asahu man huwa akbaru minni. Sampai dibilang seperti itu. Jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap dirinya dimaafkan. Kata dia, kalau kau menyalahkan guru kami, semua kita berbuat salah, semua kita berdosa. Mana ada orang yang lepas dari kesalahan, dari dosa. Berani dia bertindak begitu terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Jemaah, apa contoh kisahnya? Tadi saya sudah sebut Nabi Ayub. Dah pula kisah Nabi Adam makan buah khuldi. Nah, coba dulu. Kenapa tak kita bilang aja buah kelengkeng? Tidak ada buah khuldi. Yang ada buah. Yang ada buah. Tidak ada buah khuldi. Itu belum parah. Lebih parah waktu Nabi Adam makan, ditegur Allah. Nyangkut. Inilah dia jadinya. Buah khuldi. Perempuan, itulah jadi dada dia, kata dia. Kapan-kapan itu kejadiannya? Enggak ada, jamaah. Tapi itu kata Ustadz itu. Ustadz itu bilang, ini dia dapat dari gurunya pula. Gurunya dapat dari gurunya. Enggak ada, jamaah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik kuda. Kuda sembrani. Kuda terbang. Bersayap. Wajah kuda tadi wajah perempuan. Ada, jamaah. Ya. Ini clear. Ini salah sama sekali. Sampai dulu ingat di rumah-rumah ada gambar kuda sembrani ditempel di dinding-dinding di rumah kita. Tak betul itu, entah dari mana kisah itu, jamaah. Belum lagi pula kalau macam kita di Indonesia, para ulama itu pernah nonton film wali-wali di TV. Dulu film wali-wali sampai serbannya bisa terbang. Coba dulu, jamaah. Bukan tanggung. Terbang serban tadi. Jadi belum lagi orang barat punya pesawat, serban awak udah terbang. Coba dulu. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi.
Ha. Cukup baca Qul huwallahu ahad. Terbanglah udah. Baru nanti alasannya, kalau Allah mau, kata dia. Itulah dia. Itulah tanda tidak masuk ke wilayah ilmu. Ini jangan aneh-aneh, jamaah. Ya. Setelah memperingatkan, ba'dal ihtiras, menjaga diri dari dua hal ini. Yaitu tipu dan kombur. Fala ba'sa bihi. Maka tak apa-apa. Wa 'inda zalika tarji'ul qisasul mahmud ila ma yastamil al-Qur'an. Jadi kita jaga diri daripada tipu dan kombur-kombur. Baliklah kepada kisah-kisah yang dipuji di dalam Al-Quran, yang dibenarkan dalam hadis-hadis. Jamaah. Sebahagian manusia ada yang membolehkan membuat kisah-kisah untuk menarik orang kepada taat. Padahal nggak ada benarnya dari Al-Quran, nggak ada benarnya dari hadis. Dengan alasan niat dia baik, mengajak orang kepada kebenaran. Tak boleh, jamaah. Tak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Ini termasuk dari tipuan, ajaan, bisian, setan. Nggak boleh. Sebab di dalam kebenaran bisa nanti menyusup masuk kedustaan. Wa fi ma dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ghaniyah 'anil ikhtira' fil wa'dhi. Sedangkan yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, diingatkan oleh Rasulullah, tidak memerlukan tipuan-tipuan dalam menyampaikan nasihat itu. Bahkan memberat-beratkan diri dalam sajak pun tidak dibenarkan. Sangkinkan mau hati-hati menjaga kebenaran. Tapi tidak juga setegas itu, jamaah. Karena kadang-kadang kalau tutur kata kita cantik, bersajak, enak, kebenaran mudah diterima, enak didengar. Tapi yang dilarang itu maksudnya lebih pada sajak-sajaknya, pada syair daripada isi. Perhatikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada anaknya Umar. Waktu itu didengarnya anaknya si Umar bersajak-sajak. Apa kata dia? Hadzal ladzi yubaghiduka ilayya. Inilah yang buat aku tak suka sama kau ni. Kalau ada perlu apa-apa kau sama aku, tak mau aku kasih. Sampai bertobat kau, jangan buat sajak-sajak ini. Maksud beliau bukan dilarang bersajak-sajak. Macam kita pantun-pantun. Bukan dilarang. Tapi jangan lebih kepada pantunnya. Sampai ulama kita kan ada buat pantun nasihat. Ya. Pantun nasihat. Macam-macam pantun nasihat itu, jamaah. Tentang solat, tentang puasa, tentang apa, macam-macam lah. Sampai disusun ulama tempo dulu ada pantun-pantun nasihat. Itu tak ada yang salah di situ. Tetapi yang dilarang adalah jangan lebih kepada sajak-sajaknya. Kalau nggak tobat kau, apa-apa mau kau tak aku kasih. Itu kata ayah. Jamaah ya. Seterusnya Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah. Waktu itu Abdullah bin Rawahah sedang buat sajak. Iyyaka wasaj'a ya bin Rawahah. Jauhilah kau berbuat sajak-sajak itu, wahai Ibnu Rawahah. Kalaupun kau mau buat sajak, jangan lebih dari 2 kalimat, 2 kata saja. Sampai begitu, jemaah. Jadi maksud Rasulullah mencegah jangan sampai kombur malotup. Itunya dia. Jangan sampai kombur malotup. Karena itulah walidzalika lamma qala rajulu sidiyatil janin kaifa nadia dan seterusnya. Nah, ini ada peristiwa. Jadi si A katalah punya kambing bunting. Oleh si B, mungkin bukan sengaja. Kalau sengaja kita nggak cerita lagi, jamaah, itu sudah hukuman. Pukul-pukulnya perut si kambing tadi. Mati anaknya. Anak kami dalam perut. Berapa bayaran? Bayaran itu namanya diat. Bayaran itu namanya diat.
Udah, bayaran itu namanya diat. Nah, ketika ada seseorang cerita tentang diat janin yang di dalam perut induk, tapi dia menyampaikan itu dalam bentuk saja. Lihat bahasa Arabnya. Kaifa nadiya man la syariba wala akala wala soha wala stahalla wa mislu dhalika yutal. Macam mana boleh ada bayaran terhadap hewan yang belum makan, belum minum, belum berteriak, belum memekik? Samakah itu dengan halal darahnya? Apa nih? Nabi dengar. Asaja'un kasajil Arab. Bersajak saja kau. Seperti orang Arab yang dari luar kota bersajak saja, kata Rasulullah. Padahal kalau secara mudahnya, berapa diatnya nih? Kan selesai. Tapi ini tidak. Macam mana boleh membayar diat terhadap hewan yang belum minum, belum makan, belum ada suaranya? Samakah dengan pembayaran darahnya? Mudahnya begini, jemaah. Dalam kita menulis karya ilmiah, anak-anak kita itu yang S1, S2, S3 itu menulis karya ilmiah, skripsi kah, tesis kah, disertasi kah, itu tidak boleh bahasanya bahasa sastra. Misal kata, dia mau bilang saya pergi ke Masjid Al-Muhyat pagi hari gelap. Cukup itu. Tak boleh dia tulis dalam kesendirianku berjalan menuju tempat mengabdi kepada Tuhan. Terasa suasana yang demikian gelap. Itu tak boleh. Dalam menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Nggak boleh, jamaah. Sama sekali nggak boleh. Itulah aturan dunia akademik. Karena bukan sastra. Kira-kira gitulah, jamaah. Macam kita lah. Dari mana, Pak? Dari pulang ngaji. Udah selesai. Beta bertanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sudilah menjawab pertanyaan beta. Dari manakah gerangan Tuhan melangkah? Aku mana melangkah naik kereta? Banyak cakap kau pun. Apa? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, jemaah. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi, bersajak-sajak kau ni. Macam saja orang Arab pula, kata Rasul. Maksudnya orang Arab ni A'rab. Karena antara Arab dan A'rab itu beda. Jadi macam orang A'rab pula kau ni, kata Rasulullah. A'rab itu orang di luar kota. Jamaah yang masih di padang pasir. Jadi maksud Imam Ghazali pula tidak ada yang salah. Karena Imam Ghazali ini pun pandai pula bersastra-sastra, jamaah. Cantik susunan kitab. Beliau termasuk Ihya ini. Tapi maksudnya jangan lebih pada kombur-kombur malotupnya itu. Karena rawan disusupi tipu. Hari ini sampai sini akan datang syair. Bagaimana pula syair-syair jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.